luas lahan makam kosong di Jakarta makin sedikit, membuat yang tersedia jadi rebutan. Bahkan di beberapa tempat, satu petak makam dikuburkan lebih dari satu jenazah. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya di Kacamata Channel. Semua harus tahu. Luasan lahan makam di Jakarta belum bertambah signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keterbatasan lahan membuat sebagian pemakaman cepat penuh, bahkan dalam satu petak makam ada yang dikuburkan lebih dari satu jenazah yang masih saudara. Membandingkan data luas tanah pemakaman yang terisi dimiliki Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 dan 2018 tak ada peningkatan signifikan. Pada tahun 2015, luas tanah pemakaman yang dimiliki Pemprov sekitar 5,85 juta meter persegi di 73 tempat pemakaman umum, TPU. Pada 2018, bertambah menjadi 6,07 juta meter persegi di 82 TPU. Artinya, dalam 3 tahun, hanya ada penambahan 9 TPU dengan luas lahan bertambah sekitar 3,5%. Masalahnya, merujuk data kematian Badan Pusat Statistik, BPS, Jakarta, angka kematian cenderung meningkat. Ditambah faktor pandemi COVID-19 yang membuatnya semakin besar. Pada 2018 angka kematian di Jakarta tercatat sekitar 47.982. Melonjak menjadi 60.955 orang pada tahun 2019, 74.310 orang, 2020, dan 111.088, 2021. Memang tidak semua penduduk Jakarta yang meninggal akan dimakamkan di Jakarta. Selain itu, tidak semua jenazah dimakamkan di tanah. Ada juga yang dikremasi. Namun, angkanya tentu tidak signifikan dibandingkan jenazah yang dimakamkan. Kebutuhan lahan makam menjadi pekerjaan rumah yang makin serius jika mempertimbangkan tren angka kematian. Belum lagi mempertimbangkan angka kelahiran penduduk Jakarta yang dalam rentang waktu 2016 hingga 2021 rata-rata jumlahnya 136.000 per tahun. Artinya, keperluan lahan makam terus berpacu dengan kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk yang masih hidup. Peliknya masalah lahan makam kembali lagi pada persoalan kebutuhan yang makin banyak, sementara menambah luas lahan pemakaman bukan perkara mudah. Masuk akal ketika Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang pemakaman menetapkan dimungkinkannya makam tumpang. Makam lama bisa ditumpangi jenazah baru ketika izin penggunaan tanah makam, IPTM, tidak diperpanjang. Menurut aturan ini, izin penggunaan makam berlaku selama 3 tahun. Artinya, izin penggunaan tanah makam harus diperpanjang setiap 3 tahun dengan biaya Rp100.000 per makam di Blok AA1, Rp80.000, Blok AA2, Rp60.000, Blok A1, dan Rp40.000, Blok A2. Akan tetapi, beberapa temuan di lapangan menunjukkan banyaknya makam yang lewat 3 tahun yang tidak diurus izin perpanjangannya. Namun, untuk jenazah baru menumpang makam lama tetap melalui pertimbangan dan kajian. Alternatif lain selain TPU milik pemerintah ialah pemanfaatan makam swasta. Akan tetapi, konsekuensi pilihan ini ialah biaya yang relatif tinggi. Beberapa yang bisa disebut, antara lain, biaya makam di Al-Azhar Memorial Garden berkisar Rp56,9 juta hingga Rp664 juta. Sementara biaya makam di Geraha Sentosa antara Rp27 juta hingga Rp5 miliar. Adapun di tempat pemakaman swasta San Diego Hills, Karawang, biayanya berkisar Rp37 juta hingga Rp6 miliar di luar biaya pemakaman dan pemesanan. Di tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan tempat peristirahatan terakhir pun ternyata tak mudah. Problematika ketersediaan dan kepastian semua warga mendapatkan akses lahan makam yang menjadi tanggung jawab pemerintah hendaknya segera diselesaikan. Pegiat dari Kemitraan Kota Hijau, Nirwono Joga, melihat Pemprov DKI Jakarta belum punya strategi mengatasi krisis lahan makam. Upaya yang berjalan saat ini masih fokus pada layanan pemakaman dan penambahan lahan dengan cara pembebasan lahan baru untuk makam. Hal itu membutuhkan waktu lama dan pembebasan lahannya pun tidak mudah. Karena itu Jakarta perlu terobosan baru dalam mengelola lahan makam dan tahapan pelayanan pemakamannya. Subscribe Kacamata Channel untuk info menarik lainnya.